Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Selvia Lesiani. Saya adalah perawat yang bertugas pada hari ini untuk merawat Mbak dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Siti Nurhaliza Mbak. Oh iya, Mbak Siti Nurhaliza lebih senang dipanggil dengan nama apa? Dengan nama Siti. Oh baik Mbak, kalau boleh tahu apa yang Mbak rasakan pada hari ini atau apakah ada keluhan yang Mbak rasakan? Ada Mbak, saya biasanya sering mendengar suara yang tidak jelas. Oh baik Mbak, kalau begitu apakah boleh kita bercakap-cakap untuk membahas suara yang Mbak dengar? Apakah suaranya itu berwujud atau enggak? Suaranya tidak berwujud Mbak. Baik. Jadi kita nanti akan membahas tentang suara-suara yang tidak jelas dan tidak berwujud ya Mbak ya. Untuk waktunya kira-kira Mbak mau berapa menit atau berapa lama? Terserah saja Mbak. Mau kita membahasnya mau di sini atau di tempat lain Mbak? Di sini saja Mbak. Oh, baik Mbak kalau begitu. Baik Mbak, apakah Mbak sering mendengar suara yang tidak jelas dan tidak terwujud itu? Kadang-kadang sering Mbak. Untuk suara-suara yang Mbak dengar itu seperti apa ya? Seperti gemuruh Mbak. Seperti gemuruh gitu ya? Jadi kayak suara orang ngobrol-ngobrol segala macam gitu ya? Iya. Biasanya untuk suaranya ini apakah terdengar terus-menerus, sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang saja Mbak. Kadang-kadang ya. Biasanya tuh suaranya tuh terdengar paling seringnya tuh kapan ya Mbak? Pagi, siang ataupun malam juga bisa Mbak. Berarti bisa 3 kali sehari gitu ya Mbak suara yang terdengar? Iya. Dan suaranya ini akan terdengar itu biasanya pada saat situasi yang seperti apa? Apakah saat Mbak lagi sendiri atau saat Mbak lagi ada kecapean seperti itu? Iya, saat saya sendiri sepi, di situ bisa muncul suara seperti itu Mbak. Apa yang Mbak rasakan saat mendengar suara-suara seperti itu? Yang saya rasakan ketakutan. Biasanya kalau misalkan Mbak mendengar suara itu, apa yang Mbak lakukan untuk menghardik dari suara tersebut? Kalau udah tahu? Saya cuma tutup telinga saja Mbak. Nah, apakah dengan cara tutup telinga itu dapat mengurangi dari si suara-suara ini? Belum Mbak. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mengatasi atau menghardik dari suara-suara yang tidak jelas dan tidak berwujud itu Mbak? Baik Mbak Siti, jadi di sini ada 4 cara yang bisa Mbak lakukan untuk mengurangi atau menghindar dari si suara-suara yang tidak berwujud dan tidak jelas ini. Jadi caranya tuh ada 4. Yang pertama dengan cara menghardik suara tersebut. Lalu yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Lalu yang ketiga dengan cara melakukan kegiatan yang terjadwal. Lalu yang keempat itu dengan cara meminum obat secara teratur. Bagaimana Mbak kalau misalkan kita melakukan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindar dari si suara-suara yang tidak berwujud atau tidak jelas tersebut? Nah, jadi cara yang pertamanya itu kita bisa menghardik suara tersebut. Jadi Mbak caranya itu dengan cara menutup telinga seperti ini, lalu mengatakan, saya tidak mau dengar, kamu palsu. Nah, cara tersebut bisa diulangi sampai terasa lebih nyaman lagi. Ibu, apakah Ibu bisa melakukan tindakan yang sudah saya contohkan tadi? Saya coba Bu. Baik Bu. Saya tidak mau dengar, suaranya palsu. Itu sangat baik sekali karena Ibu telah mencontohkan apa yang saya katakan tadi. Tapi kenapa Ibu teriak Bu? Saya tadi mendengar suara yang tidak baik Mbak. Suara kegaduhan itu muncul lagi di telinga saya.
perasaan Mbak setelah kita melakukan tindakan menghardik suara-suara tadi? Perasaan saya lebih lega Mbak, karena saya teriak saat melakukan praktek tadi karena muncul suara-suara yang seperti itu tadi. Oh iya Mbak. Nah jadi lain kali kalau misalkan suara-suara yang tidak jelas itu muncul lagi, Mbak bisa melakukan tindakan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah bagaimana kalau misalkan kita melakukan jadwal pertemuan lagi Mbak, untuk besok hari apakah Mbak bisa? Bisa. Untuk besok hari Mbak bisanya jam berapa ya Mbak, dan mau ketemu di mana? Apakah di tempat ini atau tempat lain? Di tempat ini saja Mbak. Untuk jamnya kira-kira jam berapa Mbak? Terserah Mbak saja. Oh baik. Kalau misalkan jam 10 pagi boleh berarti? Iya. Nah ya, jadi besok kita akan ketemu lagi pada besok hari untuk melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencegah suara-suara yang tidak berwujud itu. Jadi kita akan ketemu besok pada pukul 10 pagi di ruangan ini ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak atas kesempatan juga waktunya. Saya permisi. Terima kasih.